Alhamdulillah nih kita baru sampai dari Tanjung Priok, habis ngisi bukber di Sudin Kependudukan, mampir di tempat saudara kita Guru Pantun Harjamukti ini, Ustaz Sahrin. Nah, dengan Pak Ustaz, dengan Ustaz Jagawan. Ini sahabat kita, saudara kita nih, yang udah kelasnya di TV nih. Masuk TV. Nanti kita bikin trio ya. Trio kita bikin ini habis lebaran, ntar bikin program buat YouTube nanti ya. Nanti yang mengundang kita, nah kita bisa bertiga nanti nih. Nanti kita lagi bikin konsepnya nih, anak bocil nih. Ini dari pesantren ya. Kita nanti bikin lah, insyaallah. Mudah-mudahan bisa tembus konsep kita buat TV One nanti nih. Ya, mudah-mudahan kita bikin konsep dengan Ustadz Jaka Satria dan Ustadz Sahrin Guru Pantun dengan channel Hikmah. Bismillah. Kami sambil nonton Ustadz Sahrin habis ceramah di PT Paralon. Masya Allah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamil istri. Kalau kuasa Allah yang saya hormati Bapak Kasudin Kependudukan Jakarta Utara Bapak Ginanjar, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kependudukan DKI Jakarta Bapak Budi Alwaluddin. Kita doakan kedua sesepuh tokoh kita di depan ini diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kasatpol, para pimpinan wilayah masing-masing yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari sama-sama kita bantahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ke-17 ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat, bisa berkumpul mengadakan buka puasa bersama anak-anak yatim di hari di mana diturunkannya Al-Quran. Maka keberkahan ini mudah-mudahan menjadi turunnya ridha Allah untuk kita, agar ibadah puasa kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya boleh minta aqua gelas ya? Boleh. Satu, bukan dua minum kan, buat contoh. Aqua gelas satu. Jangan es buah, namun ke minum. Karena waktu kita nggak panjang ya, jadi kita lebih mudah memahami bahwasanya pelayanan yang dilakukan oleh para kasatpol ini adalah sesuai dengan perintah Quran. Surat An-Nahl ayat 97, Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, menolong orang lain, membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, berarti kita sudah berbuat baik. Maka ganjarannya Allah kasih dua. Pertama, kehidupan yang baik di dunia, ya, dengan apa? Dengan salah satunya diberikan kabar gembira oleh kepala dinas bahwasanya kasatpol akan mendapatkan tambahan 3 juta rupiah. Nah itu kan. Yang kedua apa? Akan mendapatkan ganjaran yang baik di akhirat kelak. Maka untuk lebih memudahkan gambaran kita, agar pulang kita bisa bawa oleh-oleh ilmu, ini saya contohkan sebagai Islam. Aqua ini Islam. Ya, ini
Islam dipegang oleh 5 rukun, maka kuat. Yang pertama, jempol ini syahadat, telunjuk ini sholat, jari tengah apa? Zakat, jari manis puasa, jari kelingking adalah haji. Islam dipegang oleh 5 rukun, kuat nggak Bapak Ibu? Kuat, kuat. Sekarang kita tes, kalau orang mengaku Islam tidak melaksanakan haji atau belum melaksanakan haji, saya copot kelingkingnya, masih bisa disebut Islam nggak? Masih. Kenapa alasannya? Karena belum mampu. Kirain karena aku nggak jatuh kiranya. Karena tidak wajib puasa, tidak wajib untuk berangkat haji kalau belum mampu. Kebetulan saya di Depok ini sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, sekaligus penasehat FSDKN Kota Depok, dan saya punya pengobatan al-hikmah. Jadi ada yang datang berobat dari Kementerian Agama, dari Brimob gitu ya. Ada salah satu yang berobat ke saya, konsultasi anak muda. Ustaz, saya pengen berangkat haji Ustaz. Saya bilang bagus, masih muda, masih pemuda, belum nikah. Dia pengen berangkat haji, bagus saya bilang. Tapi masalahnya Ustaz, saya nggak punya uang. Bisa nggak Ustaz? Bisa, saya bilang. Caranya gimana Ustaz? Saya tulis ayat dari surat Al-Haji, saya kasih ke dia. Ini amalin. Diamalin sama dia tuh selama setahun. Dia amalin, habis sholat fardu, sholat sunnah, dia baca surat haji. Udah setahun balik lagi ke rumah. Ustaz, udah saya jalanin tapi belum berangkat Ustaz. Saya tulis lagi surat Ibrahim. Nah, kamu amalin lagi. Dia pulang lagi tuh. Tahun kedua balik lagi dia. Ustaz masih belum berangkat. Saya tambah lagi tulis surat rumah, surat tanah. Saya bilang kalau punya jual. Kata si pemuda itu, nggak punya Ustaz, saya masih bujangan, nggak punya rumah, saya ngontrak. Oh begitu, ya sudah, kalau begitu saya kasih bacaan tambahan sholawat dan zikir. Pulang dia, pulang 5 bulan kemudian balik lagi ke rumah saya. Di depan rumah udah pakai gamis, ya itu namanya kopea, kalah kopea saya, gedenya dengan kopea dia. Tasbihnya yang gede-gede kayak biksu dipakai di leher. Saya bilang ini pemuda yang dulu datang apa caleg yang gak jadi stres. Karena beberapa caleg datang ke rumah saya berobat ya. Ini caleg stres apa gimana? Datang ya Ustaz, saya pemuda yang datang ke rumah Ustaz 5 bulan yang lalu dan saya sudah dipanggil haji Ustaz. Bingung saya panggil, duduk coba cerita. Kok bisa? Saya curiga. Kenapa? Karena waktu 5 bulan dia pulang dari rumah saya, itu belum musim haji. Ini apa stres? Apa benar cerita dia dipanggil haji gitu ya? Akhirnya cerita, Ustaz pulang dari rumah Ustaz 5 bulan yang lalu. Saya pulang, terus di kampung saya, di tempat kontrakan saya ada bendera kuning. Saya cek ternyata yang meninggal Pak Haji, ketua masjid. Akhirnya karena saya dekat dengan Pak Haji, saya bantulah keluarga Pak Haji untuk tahlilan 7 malam. Saya beresin tikernya, saya nyiapin makanan kecilnya. Setelah 7 hari, ternyata keluarga besarnya sayang sama saya. Nah, istri Pak Haji yang sudah menjadi janda 4 bulan 10 hari masa idah selesai menikah dengan saya. Akhirnya saya dipanggil Pak Haji karena istrinya Bu Haji. Jadi kalau mau jadi Pak Haji, dipanggil Pak Haji, nikahi Bu Haji. Ada di sini Bu Haji yang udah jalan. Nah, itu Bu Haji ya. Nah, ini tidak wajib. Copot lagi satu, orang mengaku Islam tidak melaksanakan puasa Ramadan, masih disebut Islam. Masih, karena puasa itu bagi yang mampu. Apa sih artinya puasa? Menahan. Nih ya, ini Kasatpol dulu Kasupsi namanya ya. Saya 2011 itu tugas di Kelurahan Kelapa Gading Barat. Iya, Bodor. Kebetulan Bodor itu Kasupsi saya dulu. Ya. Jadi saya 2011 sama Bodor di Kelapa Gading Barat. 2007 saya di Papanggo sama Pak almarhum Pak Nur sama Mas Andi.
terus saya keliling penjaringan dulu kakak terbanyak, kasus kakak numpuk ribuan, saya yang ngelarin tuh. Berapa minggu saya nginep di sana. Jadi saya sambil dakwah sambil ngelarin KTP kakak. Saya juga mantan ini ya. Jadi banyak yang kenal kalau orang-orang lama. Ya, ada bapak saya mantan Kasubsi, almarhum Bapak Kuduri Nasir, itu mantan Kasubsi kependudukan terakhir di Sultan Agung. Jadi waktu saya di Kelapa Gading, Bu Odor bisa memberikan kesaksian. Itu luar biasa marahnya para tentara karena apa? Di situ program IKTP pertama, Pak Budi Awaludin ini kan pertama kali datang ke Jakarta Utara ya untuk buka puasa bersama. Kelapa Gading Barat menjadi percontohan IKTP pertama kali 2011. Saya petugas IKTP-nya, petugas KTP-nya saat itu. Nah, saya bilang sama Bu Odor, Bu, kalau ada yang marah-marah di loket, masukin ke ruangan saya. Karena dulu ruangan KTP buat foto itu terpisah ruangannya. Jadi mana tuh para pensiunan nggak mau ditulis pensiunan. Dia pengennya ditulis apa Bu Odor? Nah itu. Karena apa, merasa dia kebanggaan. Akhirnya datanglah ngobrol dengan saya di ruangan. Alhamdulillah. Saat itu Pak Darmawan masih jadi lurah Kelapa Gading Barat. Hampir setahun saya menemani Bu Odor. Karena bapak saya ngurus statistiknya saat itu. Jadi apa yang dilakukan? Kesabaran. Apalagi bulan Ramadan, puasa itu melatih sabar. Makanya apa? Yang dites adalah ketika seorang suami pulang kerja jam 5 sore, dia mau parkir mobil, mobilnya itu ada yang parkir di samping rumah. Masuk ke dalam, istrinya bilang, Pak mobilnya mana? Itu di luar. Kenapa nggak dimasukin? Ada mobil orang. Biasanya marah-marah, Pak, nunggu maghrib setengah jam lagi, gitu kan? Kenapa? Karena image-nya orang yang puasa, dia akan sabar. Dia akan sabar. Makanya alhamdulillah yang namanya kasatpel kalau pengen sukses ya dengan sabar. Karena apa? Banyak orang-orang yang memang diuji ketika orang datang ya. Dulu kalau sekarang mungkin gratis ya. Dulu kita ada uang belangko seikhlasnya. Itu pun luar biasa marahnya. Ini alhamdulillah berkah kita bahwasanya orang Islam walaupun dia puasa menahan lapar dan haus, tapi dia akan menurunkan tensi. Nuzulul Quran salah satunya apa? Untuk memperlihatkan bahwasanya Al-Quran itu menunjukkan kepada kebaikan dan menurunkan tensi kita berbentuk lisan. Karena lisan ini yang akan menjadi gejolak kehidupan kita. Kita lanjut. Orang yang mengaku Islam tidak berzakat masih disebut Islam? Masih, karena zakat bagi yang mampu. Ya, ini ada anak-anak yatim diberikan zakat. Sodakoh itu ada dua. Ada sodakoh sabita, ada sodakoh jariyah. Sodakoh sabita itu sodakoh yang terputus. Misalkan Pak Sudin kependudukan ngasih makan nanti buka puasa nih. Ini kan dapat pahala. Setiap yang memberikan makan, maka orang yang berpuasa makan makanannya akan dapat pahala yang sama. Bayangkan Pak Sudin malah sore hari ini dapat pahala puasa hampir 100 orang. 100 orang puasa. Tapi setelah buka puasa selesai sudah stop pahalanya. Tapi ada sodakoh jariyah, sodakoh yang terus mengalir walaupun kita meninggal dunia di alam kubur masih masuk tuh pahalanya. Contoh misalkan ya, kepala dinas kita Pak Budi Awaludin pulang dari sini borong minyak Al-Hikmah misalkan, karena minyak ini kan yang ada di depan tuh itu adalah minyak buat anak-anak yatim piatu yang ada di pondok pesantren. Keuntungannya dipakai ngaji, dipakai untuk bersekolah, dia memanjatkan ilmunya di pesantren, maka terus jariah. Jadi kalau kita memberikan jariah akan terus mengalir. Misalkan ngasih lampu di masjid ya, selama itu lampu dipakai sama masjid buat sholat, buat ibadah, maka kita sudah meninggal masih terus ngalir pahalanya sampai kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dua ini salah satunya saya lepas,
Jatuh nggak akuannya? Betul. Inilah kunci kita sebagai kasatpam. Kalau mau pelayanan kita baik, yang kredibel dan berintegritas, dua ini. Ini yang pertama kredibel, yang kedua berintegritas. Apa? Syahadat dan sholat. Ini dua ini kunci. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah doa. Ada orang brimob Kelapa II datang berobat ke saya. Saya konsultasi, Ustaz, saya ini pengen sholat Ustaz. Saya suka minum, saya suka judi, saya suka maksiat. Saya pengen itu hilang dengan sholat. Bagus ya, ya udah sholat, belajarlah sholat. Setelah berapa bulan dia belajar sholat, dia bilang, Ustaz, saya sholat sudah di masjid, saya sholat sudah berjamaah, tapi saya masih gampang kebawa teman untuk maksiat, masih minum, masih judi, masih zina. Gimana Ustaz? Katanya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kan ada ayatnya tuh, aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Saya bilang betul, ayat Quran gak akan salah. Yang salah penafsiran kita. Pertama, sholat itu akimis, bukan if'alis. Hati-hati. Sholat itu didirikan, bukan hanya dikerjakan. Kalau kita cuma mengerjakan, habis wudhu kita sholat, selesai salam, selesai, tidak ada urusan dengan sholat. Tapi kalau akimis sholat, mendirikan sholat, kita ambil air wudhu, kita sholat, takbir, Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Di luar sholat, maka kita nggak boleh membesarkan apapun selain Allah. Sholat mengajarkan kita sujud, kepala kita yang kita hormati sejajar dengan telapak kaki kita. Apa yang terjadi? Maka kita harus rendah diri. Di luar sholat kita harus tawadu, nggak boleh sombong. Kalau orang yang sholat mendirikan, dia mengerjakan sholat, setelah itu dia melakukan amalan sholat di luar sholat, maka dia akan mencegah perbuatan keji munkar. Makanya kalau orang yang sholatnya rajin, tapi masih suka ngomongin orang, masih suka nyakitin hati orang, masih suka zolim sama orang, berarti sholatnya cuma dikerjakan, tidak didirikan. Hati-hati, di surat Al-Anfal Allah sudah menegur, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasbih. Kata Allah, orang sholat di depan Ka'bah, mereka nggak sholat, kata Allah, hanya bertepuk dan bersiul. Jadi sholat kita, bacaannya dianggap siulan, gerakannya dianggap tepukan, nggak dapat apa-apa depan Ka'bah. Apalagi cuma di musola lantai 3. Depan Ka'bah nggak diterima sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya cuma bacaan dan gerakan saja. Jadi sholat itu harus 3 aspek. Gerakan yang sempurna, jangan buru-buru. Bacaan yang baik, kita tahu maknanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga qalbi, hati. Hati yang tenang. Qalbi ini anak saya yang ketiga. Kebetulan Bu Odor waktu anak saya lahir hadir, datang ke rumah saya. Nah sekarang saya udah punya anak keempat, Bu Odor. Gitu. Jadi alhamdulillah saya tuh udah 212. Jadi anak-anak saya yang 2 laki-laki udah pesantren, yang kedua nih ikut sekarang udah pulang pesantren, udah libur. Yang kedua perempuan, yang ketiganya perempuan, yang keempat baru lahir 1 hari mau Ramadan. Jadi saya udah 2 laki, 2 perempuan, udah sepasang, cuma istri belum sepasang, baru 1. Makanya 212 gitu ya. Jadi alhamdulillah ibu bapak, ini 2 hal yang paling kuat, yaitu sholat dan syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat adalah iman. Ingat, ada hadis, man qoma ay man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan ibadah malam di bulan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah kalau dengan dasar iman dan ihtisab. Maka ibu bapak, jam berapa sekarang?
17:52 ya. Sebentar lagi kita buka puasa. Maka kalau puasa kita mau diterima oleh Allah, kuncinya adalah dengan iman dan ihtisan. Banyak orang puasa kata Rasulullah nggak diterima, cuma lapar dan hausnya saja. Karena apa? Tidak bisa menjaga imannya, tidak bisa menjaga lisannya. Kan ada kalimat hadis, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu kepada 4 golongan, 4-4-nya itu berkaitan sama lisan. Ta'lim Quran, orang yang rajin baca Quran, tadi yang baca Quran tuh ya, itu dapat 1 juta kalau 30 juz. Kalau 15 juz 500.000 dari kepala dinas tuh. Ya, sedangkan kita sudah berapa juz kalau buka puasa? Juz Melo, juz Al-Pukat ya. Cuma syukuran Pak Budi ya. Kalau ustadznya nggak boleh, Pak udah mau 3 juz ya, 3 juz 3 Quran ya. Jadi alhamdulillah ibu bapak, mari sama-sama ya kita persaudaraan dijaga. Persaudaraan dijaga. Bulan puasa adalah bulan di mana kita harusnya sudah sukses. Karena apa? Sebelum Ramadan masuk Rajab, masuk Sya'ban kan. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Rajab mengajarkan kita untuk sholat, karena Isra Mi'raj itu ada di bulan Rajab. Sya'ban mengajarkan kita untuk menguatkan tali silaturahmi kita. Nah ini salah satunya, ini tali silaturahmi. Saya udah berapa tahun gak ketemu sama Bu Odor ya, udah lama banget. Tapi terakhir foto saya sama Bu Odor itu di luar, sama almarhum Pak Bowo, sama bapak saya almarhum, itu di depan Sudin Kependudukan. Ada fotonya itu, kita bareng-bareng tahun berapa nggak tahu, tahun 2012 ya, berarti 12 tahun yang lalu. Nah ini saudara saya ya, kita bersatu, kekuatan kita berikan pelayanan terbaik. Karena apa? Tugasnya Nabi Muhammad juga melayani umat. Ya, kuntum khairul ummah. Kamu adalah sebaik-baiknya umat, bukan Allah nih. Kalau kita mau jadi umat terbaik, mau jadi hamba terbaik, maka apa? Ukhrijat linnas. Keluar, sampaikan kepada manusia, bantu manusia, ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak kebaikan, cegah kemunkaran. Ya, kita bikinin KTP kartu keluarga. Itu kan sebagai identitas diri dia. Berarti kita apa? Membantu orang-orang untuk berbuat baik kemana-mana ada identitas. Maka inilah kita apapun bentuknya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Kalau kita mau ditolong oleh Allah, kita beribadah kepada Allah. Terakhir, sebelum kita tutup doa, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah ini adalah suratul Fatihahnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu tidak punya anak, istrinya mandul, sudah menopause. Secara kedokteran nggak punya anak. Tapi dengan doa Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Siti Maryam. Jadi Siti Maryam itu waktu difitnah karena dia hamil tanpa suami, lalu dia mengasingkan diri di mihrab. Nah, sholat zikir di situ Siti Maryam. Nah, Nabi Zakaria sholat di situ minta anak sama Allah. Iya karena berdua, iya karena sahih. Beliau berhenti sebentar, beliau minta keturunan sama Allah. Apa kata malaikat? Wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu saat kamu masih berdiri dalam sholat. Jadi langsung mustajab. Maka kalau kita punya hajat, pertama baca syahadat, lalu kita minta kepada Allah, tutup sholat. Ya, maka kita sekarang minta Fatihah, ya, nanti dia akan berdua, dia akan sahih, kita minta hajat kita. Misalkan ada di sini yang belum punya anak, yang di sini belum punya keluarga, yang di sini belum naik golongan yang 4D misalkan, ya minta hajat. Ya, kita doakan juga kepala suku dinas kependudukan Dukcapil Jakarta Utara kita, Pak Ginanjar, juga Pak Budi Awaludin. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah. Para kasaktir juga kita doakan ya, semua mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kita yakin, saya jamin apa yang kita minta mustajab. Kenapa? Karena kita sudah melakukan yang Allah sukai. Pertama, kita puasa. Kedua, kita silaturahim.
Yang ketiga, kita harus menyantuni anak-anak yatim. Dan sebentar lagi kita buka puasa bersama. Tempat yang baik, hari yang baik, dan saat yang baik. Insya Allah doa kita mustajabah. Saya punya sahabat ya di wali kota sekarang masih menjabat, orang non muslim, orang Katolik, tapi sahabat dekat saya. Beliau 9 tahun gak punya anak, lalu saya ajak ke pesantren saya, lalu alhamdulillah istrinya hamil. Jadi alhamdulillah kita minta kepada Allah, niatnya, hajatnya, minta apa kita yakinkan. Mari sama-sama kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa bersama ya, sambil kita nanti persiapan buka puasa bersama. Nanti saya akan memberikan kenang-kenangan buat 3 orang kasatpol, tapi nanti yang mirip Pak Sudin, Pak Ginanjar ya. Saya akan kasih minyak al-hikmah. Ini herbal buat penyakit. Ini lagi viral di Depok. Ini 3 buat kasatpol. Nanti dipilih kalau yang mau bagian ada di luar ya. Ini alhamdulillah minyaknya lagi banyak dipesan oleh para caleg dan foto-fotonya di sana. Ibu bapak, mari sama-sama kita minta kepada Allah pertemuan kita sore hari ini mendapat keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zukhrina maulana Muhammad wa sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qadri wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa keluarga kami, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, terima ibadah Ramadan kami. Maafkan orang tua kami kesalahan-kesalahan orang tua kami ya Allah ya Rabb. Berikan kelancaran pekerjaan dan usaha kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berkahi umur kami sampai dengan akhir Ramadan. Berikan Ramadan kami tahun ini Ramadan terbaik bagi kami ya Allah ya Rabb. Terima amal-amal kami ya Allah ya Rabbana. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya minta bantu dukungan untuk channel YouTube kami yaitu Guru Hikmah Official, karena kita akan terus menyantuni anak-anak yatim di beberapa pesantren melalui minyak ini. Di situ cara pakainya juga ada. Ustaz Yusuf Mansur juga pernah memakai minyak ini, ada di YouTube itu. Jadi bantu di YouTube-nya untuk disiarkan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Mukarram Pak Ustaz Ade Permana SPDI yang telah memberikan ceramah dan menjadi pencerahan buat kita semua. Demikianlah acara pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin atas kehadiran kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta permohonan maaf apabila terdapat kesalahan.
dalam mandu acara pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, boleh langsung menuju ke belakang untuk dapat berbuka puasa. Kami mengucapkan selamat berbuka puasa bagi Bapak Ibu para hadirin yang menjalankan ibadah puasa. Ramadan ya masih dikasih sih pulsa 10.000. Ada ya? Hamil istri. Kalau kuasa Allah Maafkan